Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaina siyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih beri kesempatan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan pada tahun ini, di mana kita memahami bersama bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya ada 5 perkara setidaknya yang harus kita jaga. Pertama, kita harus menjaga negeri atau sering disebut dengan hifzul watan. Yang kedua, yang harus kita jaga adalah hifzuddin atau menjaga agama. Dan yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Yang keempat, hifzun nasab, menjaga keturunan. Dan yang kelima, menjaga lisan atau hifzul lisan. Dari 5 perkara ini, termasuk di dalamnya adalah menjaga lisan. Karena lisan adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 2 sisi. Pertama, memungkinkan kita dengan lisan yang Allah titipkan kepada kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Yang kedua, sebaliknya, lisan yang Allah anugerahkan kepada kita ini bisa membuat kita tidak bermanfaat di tengah masyarakat. Karena itu pada kesempatan kali ini, tema yang kita angkat ialah menjaga lisan di bulan suci Ramadan. Kenapa lisan itu harus dijaga? Ada 2 alasan kenapa lisan itu mesti dijaga. Pertama adalah alasan teologis, bahwa lisan itu adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 18 Allah jelaskan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang terucap melainkan ada malaikat pengawas yang senantiasa hadir, atau raqib dan atid senantiasa mencatat amal ibadah yang kita lakukan tentunya. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejatinya, kata Rasulullah SAW, adalah di mana orang-orang muslim yang lainnya itu merasa aman dari ucapannya maupun perbuatannya atau tangannya. Inilah alasan kenapa lisan itu harus dijaga. Karena lisan begitu penting dan luar biasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah alasan sosiologis, di mana ketika kita mampu memilih kata dan kalimat yang indah, itu bisa membuat orang lain terpesona, menarik kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Karena itu ada pepatah yang mengatakan, man azuba lisan kasura ikhwan. Barang siapa yang pandai berkata-kata yang manis, maka dia akan memiliki sahabat yang banyak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berpolitik atau apapun yang kita lakukan, kita melihat betapa banyak orang yang mampu mengurai kata dan kalimat yang indah, dan tidak sedikit di antara kita yang terpanah. Tetapi pada dasarnya, apabila kita mengucapkan satu kalimat, itu akan berdampak pada diri kita. Dan yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa ini bukan hanya kaitannya dengan dunia, tapi ada kaitannya dengan akhirat kita. Karena itu, sebagai orang muslim, kita harus menjaga lisan kita ini. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan, di mana Ramadan itu menjadi syahrut tarbiyah sebagai salah satu namanya. Yang bermakna bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan atau bulan pembinaan.
di mana kita diharapkan dengan bulan suci Ramadan ini mampu mengendalikan lisan kita supaya tidak berbicara yang bisa saja menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Dimanapun kita berada seharusnya, atau apapun profesi kita, ini semestinya kita jaga lisan kita. Kita bicara dengan atasan, kita jaga lisan kita. Kita bicara dengan keluarga, kita jaga lisan kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaula zur wa amala bih." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan yang sia-sia atau segala perbuatan yang terkait dengan lisan tersebut, falaisa lillahi hajatan ayyada'a min ta'amihi wa syarabi. Allah tidak akan memiliki hajat kepada orang tersebut ya, hanya karena meninggalkan makan dan minum, tapi lisannya tidak terjaga tentunya. Karena itu saya mengajak kepada kita semua kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini, mari kita menjaga diri kita. Karena pada prinsipnya ada pertanggungjawaban yang mesti kita lakukan kelak di akhirat. Karena itu lisan kita insya Allah dengan mampu mengendalikan, menjaga dengan baik, mudah-mudahan lisan kita ini menjadi ukuran dalam hidup kita. Karena pepatah mengatakan, al-lisanu mizanul insan. Lisan itu menjadi barometer ukuran manusia. Ketika seseorang mampu berbicara dengan baik, santun dan sopan, menghargai orang lain, maka sesungguhnya dia memiliki pribadi yang berkarakter. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua dengan menjaga lisan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.